Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahu ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wa salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fi niyyati wal qawli wal amal. Wa ba'du. Ila Nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Ahmad Ar-Rifa'i wa Syekh Bahaidin Naqsyabandi wa Syekh Abdullah Al-Harari wa ila arwahi muassis Jam'iyyati Nahdlatul Ulama Syekh Muhammad Hashim Ash'ari wa Syekh Bisri Sansuri wa Syekh Abdul Wahab Hasbuwah wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini. Allah Subhanahu wa taala masih menganugerahkan nikmat-nikmatnya kepada kita semuanya. Nikmat yang sangat banyak yang bukan kewajiban bagi Allah untuk memberikannya. Semata-mata fadlun, karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya bisa mensyukurinya dengan menggunakan nikmat tersebut dalam ketaatan kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada makhluk termulia, pemimpin dari seluruh umat manusia nanti pada hari kiamat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Mari kita ikhlaskan niat kita masing-masing, kita ngaji lillahi ta'ala. Kita masuk pada bab Ihya'il Mawat. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala babu Ihya'il Mawati, utawi iki iku bab nerangaken Ihya'il Mawat, nguripaken tanah kang mati. An Urwata an Aisyata radhiyallahu anha anna nabiyya, saat temani kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku qala wis dawuh sapa kanjeng Nabi, man utawi sapane wong iku ammara ngerameaken sapa man ardon ing tanah, laisat kang ora ana apa arad iku li ahadin ketuwe wong suwiji,
fahuwa mongko utawi man iku ahakku luweh berhak biha kelawan ard. Qala Urwatu wa qadha bihi Umar fi khilafatihi, wa qadha lana tepaken hukum bihi kelawan hadis sapa Umar fi khilafatihi ing dalam mangsa khilafai Umar. Rawahu Al-Bukhari. Hadirin rahimakumullah, dalam bab ini menghidupkan al-mawad, ihya'ul mawad. Ini sebuah istilah ya, sebuah istilah dalam fikih, ihya'ul mawad. Apa itu ihya'ul mawad? Kalau diterjemahkan secara harfiah artinya menghidupkan yang mati. Tetapi yang dimaksud di sini adalah menghidupkan tanah yang enggak ada pemiliknya. Al-mawad di sini maksudnya adalah tanah yang tidak ada pemiliknya. Misalnya hutan belantara yang belum pernah ada orang yang memilikinya, belum ada manusia yang memilikinya. Itu namanya mawad. Tanah seperti itu, tanah yang belum ada pemiliknya, bisa menjadi milik kita dengan cara kita memakmurkannya. Dikatakan man ammara ardhan laisat li ahadin fahuwa ahaqqu biha. Barang siapa yang memakmurkan suatu tanah yang tidak dimiliki oleh seseorang, maka orang yang memakmurkannya itu lebih berhak atas tanah tersebut, artinya dia menjadi pemiliknya. Bagaimana memakmurkan itu? Misalnya dia misalnya dengan membangun sebuah bangunan di tempat itu. Misalnya ada hutan belantara, nggak ada pemiliknya, kemudian dia menebangi pohonnya dan mendirikan rumah di situ. Maka tanah itu menjadi milik dia. Tanah yang dia potong pepohonannya, kemudian dia bangun sebuah bangunan di situ, maka itu menjadi pemilik dia, sah menjadi milik dia. Dia bisa menjualkannya atau memberikannya kepada orang lain jika dia menghendakinya. Atau misalnya dia menebangi pohonnya, membabati sesuatu yang ada di tanah itu, kemudian dia menjadikannya sebagai tempat untuk bertanam, untuk sawah, misalnya untuk menanam jagung, menanam singkong dan macam-macam. Maka itu juga berarti tanah tersebut sekarang sudah menjadi milik orang tersebut. Sebelumnya nggak ada pemiliknya. Setelah dia membabati rerumputannya, pohon-pohonnya, kemudian menanami tanaman untuk dia di situ, maka itu menjadi milik dia sekarang. Atau misalnya dia tebangi semua pohon yang ada di situ, kemudian dia letakkan binatang ternak milik dia. Misalnya dia punya sapi sekian banyak, dia tempatkan di situ, atau punya kambing sekian banyak, dia letakkan di situ sebagai kandang dia, yang ada kandang dari binatang ternak yang dimilikinya. Maka itu berarti tanah tersebut sekarang menjadi milik dia. Itu namanya ihya al-mawad. Man ammara ardhan laisat li ahadin fahuwa ahaqqu biha. Jadi syaratnya di sini apa? Memang itu mati, tanah yang mati. Tanah yang mati artinya tidak ada pemiliknya. Kalau ada pemiliknya, maka itu kemudian seseorang mengambilnya, maka itu berarti apa? Ghasab. Jika i'timadan alal quwwah, maka itu namanya ghasab. Misalnya ada seseorang memiliki tanahnya nggak dirawat, misalnya ada di samping rumahnya nggak dirawat karena yang pemiliknya pemalas misalnya.
nggak dirawat sehingga banyak rerumputan tinggi-tinggi, kemudian ada orang datang, ditebangi, dibersihkan, dibuat rumah di situ. Boleh apa tidak? Tidak boleh, karena tanah itu sudah jelas itu milik seseorang, ada pemiliknya. Nah, kalau sebuah tanah ada pemiliknya, nggak boleh seseorang kemudian memanfaatkannya tanpa seizin dari pemiliknya. Nah, Ihya'ul Mawat itu adalah tanah tersebut nggak ada pemiliknya. Masih banyak di Indonesia ini tanah-tanah yang nggak ada pemiliknya, khususnya di Sumatera, di Kalimantan. Kalau di Jawa hampir semua tanah ada pemiliknya. Kalau di Sumatera masih banyak tanah-tanah yang nggak ada pemiliknya, sehingga orang kemudian datang untuk menebangi pohonnya, kemudian dibuat sebagai tempat tinggal untuk ladang dan seterusnya. Maka itu nanti menjadi milik orang tersebut. Ketika tanah belum ada pemiliknya, yang berhak adalah yang membukanya, bukan bukan seseorang, orang tertentu. Karena ada ditemukan di daerah tertentu, misalnya di Sumatera itu ada orang-orang yang menjual tanah tidak ada pemiliknya. Jadi hutan dijual sama kepala desanya. Ada orang datang dari Jawa atau datang dari jauh, kemudian ditawari, kalau kamu mau beli tanah itu silahkan, itu bisa kamu beli dari saya. Yang jual kepala desanya, sementara tanah itu sebenarnya tanah tidak ada pemiliknya. Karena sekedar mengklaim tanpa ada tindakan itu tidak menjadi milik. Mengklaim itu misalnya hutan dari sana sampai sana itu milik saya, misalnya. Itu tidak menjadi milik orang yang mengklaim itu. Yang tadi saya ceritakan kan hanya klaim. Karena dia jadi kepala desa di tempat itu, kemudian dia mengatakan hutan itu semua milik saya. Kalau kamu mau, maka saya jual kepada kamu. Silahkan untuk kamu buka. Nah ini nggak boleh seperti itu, karena dia bukan pemiliknya. Ketika hanya sekedar ngomong saja, itu bukan pemiliknya. Kalau kepala desa itu misalnya ingin memilikinya, dia harus buka dulu. Setelah dibuka, tanah itu menjadi milik dia, misalnya dibuat kebun atau dibuat tempat ternaknya. Nah, kemudian ada orang datang, dia jual, bisa. Tapi kalau dia masih hutan belantara belum dimakmurkan, maka belum menjadi milik dari orang tersebut. Kalau belum menjadi miliknya, maka nggak boleh diperjualbelikan atau diberikan kepada orang lain. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ketentuannya ya, ketentuannya di dalam Islam. Memiliki itu caranya seperti itu. Nah, pada masa sekarang ketika orang itu sudah banyak dan kepemilikan atas tanah itu menjadi hal yang rawan apabila tidak dijaga, banyaknya orang yang menzolimi orang lain, banyaknya orang yang menggosok tanah milik orang lain, maka kemudian diperlukan ada surat sertifikat tanah, itu dibutuhkan adanya sertifikat tanah untuk sebagai bukti bahwa tanah itu milik orang tersebut. Secara syarak tidak wajib. Secara syarak sekedar seseorang membukanya, ada hutan belantara, dia buka, kemudian dia dirikan rumah di situ, sudah jadi milik dia secara syarak. Tetapi dalam hukum negara, dia disyaratkan dia harus mengurus sertifikat tanahnya. Kalau tidak, nanti bisa berbahaya. Artinya bisa di-HI oleh orang lain.
bisa diambil oleh orang lain. Dan orang yang punya sertifikat akan dia menang dibandingkan dengan yang tidak punya di pengadilan. Nah, di pengadilan karena dia punya bukti. Gitu. Karena itu juga dibutuhkan itu, dan tidak mengapa, hukumnya boleh kalau seseorang kemudian membuat penguat berupa surat atau sertifikat kepemilikan atas tanah. Karena orang yang zalim, misalnya orang yang punya kekuasaan, bisa langsung mengklaim, langsung dia buat surat tanah milik dia, di atas namakan dia dari sini ke sini, padahal itu milik orang lain. Maka dia bisa terusir, bisa menjadi bukan pemilik tanah itu lagi, padahal dia yang pemilik yang sebenarnya. Nah, karena itu tetap dibutuhkan. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak seperti kelompok Hizbut Tahrir yang mengatakan surat-surat itu tidak boleh karena menurut mereka itu melanggar ketentuan syarak. Sehingga mereka mengharamkannya. Sehingga membuat paspor itu haram, membuat KTP itu haram, kemudian membuat surat tanah, sertifikat tanah juga haram. Itu menurut mereka Hizbul Ikhwan, karena dianggap bertentangan dengan syarak. Itu enggak ada syarat yang seperti itu dalam syarak. Kalau menikah juga enggak perlu surat-suratan, yang penting apa? Udah akad. Nah, memang secara syarak, asalkan sudah ada ijab qabul, ada 2 orang saksi, itu sudah sah. Sudah menjadi suami istri. Tapi kalau nggak ada suratnya, surat nikahnya, itu nanti kalau repot juga di kemudian hari. Bagaimana untuk membuktikan misalnya ahli warisnya nanti sebagai anaknya, bagaimana membuat akta kelahiran anaknya, bagaimana nanti kalau dia misalnya bepergian menginap di sebuah hotel misalnya, kan harus laki-laki perempuan hotel tertentu maksudnya yang apa namanya, yang memperhatikan tentang masalah itu, harus suami istri dan seterusnya, dibutuhkan surat nikah. Kalau dia nanti diceraikan oleh suaminya di pengadilan, kalau dia mau khulu, bagaimana kalau nggak ada surat nikahnya? Nanti akan banyak hak-hak istri maupun hak-hak suami yang akan bisa hilang diakibatkan dia tidak memiliki surat nikah. Banyak sekarang misalnya pernikahan dilakukan secara sirri, maksudnya tanpa dicatat di KUA misalnya. Hanya menikah begitu saja. Boleh nggak secara syarak? Ya boleh saja, sah saja menikah, asalkan apa namanya, rukunnya terpenuhi, calon suami ada, calon istri ada, walinya ada, 2 orang saksi ada, ijab qabul ada, maka sah nikahnya. Tapi nanti bagaimana kelanjutannya kalau nggak ada surat nikahnya? Ketika dia punya anak, anaknya butuh untuk punya akta kelahiran. Kalau nggak ada surat nikah dari kedua orang tuanya, akta kelahiran nggak bisa dibuat. Kalau dia bilang nggak penting buat akta kelahiran. Nanti kalau anaknya mau sekolah, nggak ada akta kelahiran nggak bisa sekolah. Karena syarat untuk masuk sekolah harus punya akta kelahiran dan seterusnya. Akhirnya banyak yang dirugikan, anaknya nanti apa namanya jadi dirugikan, istrinya juga dirugikan dan seterusnya. Jadi menurut kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan misalnya membuat surat-surat itu sebagai penguat itu bukan sesuatu hal yang diharamkan, tetapi dibolehkan karena nggak melanggar ketentuan dari syarak. Syaraknya tetap dijalankan, itu hanya sebagai sebuah penguat. Termasuk tanah-tanah ini di Indonesia, banyak orang yang memiliki tanah tetapi nggak punya sertifikat tanah. Baru beberapa belakangan ini yang kemudian digalakkan
digalakkan dengan pengurusan sertifikat tanah dengan murah. Kalau dulu yang punya sertifikat tanah hanya orang kaya-kaya saja, sehingga terkadang mereka mengambil hak tanah milik orang lain di atas namakan dirinya, karena mereka bisa ngurus surat surat tanah atau sertifikat kepemilikan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada dasarnya sekedar seseorang buka begitu saja, dibabati pohonnya, rerumputannya, didirikan rumah, sudah jadi milik dia, udah milik dia, sah secara syar'an. Tetapi penting bagi dia juga untuk mengurus surat sertifikatnya agar dia aman, kepemilikan dia tidak diganggu oleh orang lain. Hadirin rahimakumullah. Wa an Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man ahya ardan mayyitatan fahiya lahu. Man utawi sapane wong iku ahya nguripaken sapa wong ardon ing bumi mayyitatan kang mati, fahiya mongko utawi ardon mayyitah iku lahu kedue man. Tanah yang mati tadi yang dimaksud apa? Yang enggak ada pemiliknya. Sebab tanah semua mati, enggak ada yang hidup. Sebab tanah enggak ada ruhnya. Artinya tanah ini juga mati. Mati, bahkan tidak hidup. Nah, bukan kalau mati sebelumnya hidup kemudian mati. Ini malah tidak hidup sama sekali karena enggak punya ruh. Tetapi yang dimaksud ardun mayyitatun artinya adalah tanah yang enggak ada pemiliknya. Barang siapa yang menghidupkan tanah yang enggak ada pemiliknya, cara menghidupkannya bagaimana? Tadi sudah kita jelaskan dengan mendirikan bangunan di situ, dengan membuat pagar di situ, atau dengan misalnya menjadikannya sebagai kebun, sawah, maka fahiyalahu, maka tanah itu menjadi milik dia, sah syara'an menjadi milik dia. Mudah ya, mudah. Kalau kamu ingin punya tanah di Jawa ini, jarang orang punya tanah luas. Setengah hektar sudah orang punya tanah setengah hektar, orang kaya itu di sini. Jarang orang punya tanah yang luas. Kalau kamu pengen punya tanah yang luas, kamu hijrah ke sana, ke Kalimantan sana, atau ke Sulawesi, atau ke Riau sana, atau ke mana? Papua. Kamu hijrah di sana, buka hutan di sana, bebas. Kamu mau ngambil 10 hektar, bisa. Kalau kamu pengen punya tanah luas, 10 hektar misalnya. Tapi ya harus kuat fisiknya, kamu harus babat-babat di sana. Kamu harus kalau punya uang bisa mempekerjakan orang untuk membuka hutan di sana. Maka kamu akan menjadi tuan tanah di sana. Tanahnya luas. Kalau di sini mau hutan mana yang ditebangi? Karena sudah nggak ada hutan lagi yang belantara. Hutan pun sudah hutan lindung yang apabila kita membabatnya ya ditangkap polisi. Karena itu hutan yang dilindungi oleh pemerintah, nggak boleh satu pohon pun ditebang, apalagi nebang semuanya. Hadirin rahimakumullah. Wa ani bin Abbas radhiyallahu anhuma. Meskipun sekarang itu zamannya sudah berbeda ya. Zaman sekarang orang kaya itu nggak harus punya tanah. Kalau dulu orang kaya itu namanya orang kaya itu disebut kaya apabila dia punya rumah, punya tanah. Semakin luas tanahnya maka seseorang dikatakan semakin kaya. Habis itu zamannya berubah. Zamannya berubah. Yang kaya itu yang punya pabrik. Nah, setelah itu yang kaya adalah yang punya pabrik, meskipun nggak punya tanah luas. Sekarang orang punya tanah luas, itu kalau cuma digunakan untuk bertani, tidak menjamin. Tidak menjamin seseorang menjadi kaya. Ganti menjadi orang yang punya pabrik.
Kalau zaman sekarang enggak, sudah beda lagi. Seseorang enggak harus punya pabrik. Orang yang bisnis, yang dagang itu yang kaya sekarang. Dan tata cara untuk berdagang sekarang sudah bermacam-macam caranya. Terkadang seseorang nggak punya modal, dia bisa menjadi kaya dengan cara berdagang tertentu. Atau seseorang bahkan dia nggak punya pabrik, dia nggak punya apa, bisa jual berbagai macam benda atau barang dagangan. Dia nggak punya pabrik sepatu, dia nggak punya pabrik baju, dia nggak punya pabrik jilbab dan sebagainya. Tetapi dia semuanya bisa dia jual karena dia dia sebagai pebisnis dan seterusnya. Jadi perkembangan zaman, perkembangan zaman. Kalau kita masih seperti dulu, misalnya saya tak buka tanah misalnya di Kalimantan sana, ya bisa-bisa saja, nggak masalah. Tapi tidak kemudian sama dengan kamu akan menjadi orang kaya kalau pada masa sekarang itu hanya dengan sekedar membuka tanah. Tapi kalau mau buka tanah untuk buat pesantren, misalnya buat pengembangan dakwah di sana, ya bagus. Tapi kalau di tengah hutan, ya siapa santrinya? Kita lanjutkan. Ya bisa saja, ya bisa saja, kan dari luar, santrinya bukan dari dalam. Wa ani bin Abbasin radhiyallahu anhu, tadi sudah kita baca, rawahu salasatu wa hasanahu Tirmidzi wa qala ruwiya mursalan wa huwa kama qala wa ikhtulifa fi sahabiyhi faqila Jabir wa qila Aisyah wa qila Abdullah ibn Umar wa rajih al-awwal, berarti Jabir ar-rajih. Wa ani bin Abbas radhiyallahu anhuma anna Sa'ba ibn Jassama radhiyallahu anhu akhbarahu aweh khabar sapa Sa'ab ibn Jassama anna nabiyya saat temane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la hima illa lillahi wa li rasulihi, rawahul Bukhari. La hima ora ana tanah larangan iku illa lillahi kejaba ketuwe Allah, wa li rasulihi lan ketuwe utusane Allah, rawahu al-Bukhari. Hadirin rahimakumullah, al-hima artinya di sini kaitannya dengan masalah at-tahjir, yang kita pelajari dalam kitab Mukhtasar. Tahjir itu hukumnya adalah haram, bahkan minal kabair. Tahjir itu melarang orang lain untuk melarang orang lain untuk memanfaatkan suatu tempat yang itu belum ada pemiliknya. Jadi ada tanah, nggak ada pemiliknya, kemudian seseorang melarang orang lain untuk membukanya, orang lain untuk memanfaatkannya. Itu namanya tahjir. Yang biasa dicontohkan terkait dengan tahjir ini adalah misalnya pantai pinggir laut itu kan nggak ada pemiliknya, bukan milik seseorang. Maka siapapun datang ke sana itu diperbolehkan, nggak ada larangan seseorang untuk kemudian datang ke pantai tersebut. Tetapi sekarang pantai-pantai yang indah, pantai-pantai yang bagus, itu sekarang orang yang masuk ke sana disuruh bayar. Kalau nggak bayar nggak bisa masuk, dilarang masuk, kecuali dengan membayar sekian
10.000 misalnya baru boleh masuk. Ada yang kemudian dikasih pagar, kasih pagar agar yang masuk itu hanya orang-orang tertentu yang yang bayar beli tiket untuk bisa masuk ke dalamnya. Itu adalah bagian dari tahjir. Karena itu sebenarnya adalah nggak ada pemiliknya, mawat, dan nggak bisa dimiliki. Seseorang nggak bisa kemudian membangun bangunan di situ. Kalau membangun bangunan ya di tempat yang agak jauh dari situ, misalnya 10 km dari pantai, nah itu bisa. Tetapi kalau di pantainya dia mendirikan hotel atau dia mendirikan misalnya bangunan tertentu, pertokoan misalnya di pinggir pantai di situ, di pantai itu, maka itu tidak diperbolehkan. Tapi sekarang kan banyak orang yang tidak paham tentang masalah hukum ini, sehingga pantai-pantai itu dijadikan sebagai tempat bisnis. Jadi orang-orang kaya mereka membuka destinasi wisata berupa pantai-pantai, kemudian mereka mendirikan bangunan di pantai itu, kemudian mereka melarang orang lain untuk masuk ke pantai itu kecuali dengan membayar. Atau misalnya di pegunungan-pegunungan, gunung itu juga nggak ada pemiliknya. Kalau kemudian seseorang melarang orang lain untuk datang ke sana, itu adalah namanya tahjir, dan itu hukumnya haram, minal kabair, tergolong sebagai dosa besar yang harus dijauhi oleh seseorang. Nah, di sini dikatakan la hima illa lillah, kecuali bagi Allah, wali rasulihi, dan utusan Allah. Artinya untuk Rasulullah itu diperbolehkan, dan juga untuk Rasulullah, untuk beliau dan untuk kemaslahatan dari umat Islam. Tetapi yang menentukannya adalah beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la darara wa la dirara, rawahu Ahmad wa Ibnu Majah wa lahu min hadits Abi Sa'id mithluhu wa huwa fil Muwatta'i mursalun. La darara wa la dirar, la darara ora ana bahayane ing wong liya, wala dirara lan ora bahayane ing awak dhewene wong. Rawahu Ahmad wa Ibnu Majah wa lahu min hadits Abi Sa'id mithluh wa huwa fil Muwatta'i mursalun. Nah, hadis ini ditafsirkan dengan beberapa penafsiran, dipahami dengan beberapa pemahaman. Nah, pemahamannya diantaranya adalah la darar. La darara itu artinya tidak boleh bagi seseorang itu untuk membahayakan orang lain. Artinya memberikan bahaya terhadap orang lain. Wala dirara artinya tidak boleh bagi seseorang itu untuk membahayakan dirinya sendiri. Jadi membahayakan orang lain itu enggak boleh. Membahayakan dirinya sendiri itu juga tidak boleh. Membahayakan orang lain itu misalnya ya dengan mengambil hak milik orang lain. Seperti yang tadi kita sebutkan, karena orang lain misalnya tanahnya itu enggak ada sertifikatnya, kemudian dia ambil hak milik orang lain. Dia buat sertifikat atas nama dia tanah milik orang lain. Itu namanya doror terhadap orang lain. Atau seseorang mencuri barangnya, atau seseorang menggosok barang-barang harta milik orang lain, atau membegal barang milik orang lain. Itu namanya doror, la dororo. Tidak boleh seseorang itu mencelakakan, menyakiti, membahayakan orang lain. La dororo.
Wala dirar, seseorang tidak boleh juga kemudian membahayakan dirinya sendiri dengan melakukan sesuatu yang bisa mencelakakan dirinya sendiri. Mengkonsumsi tertentu yang bisa merusak badannya, yang bisa merusak otaknya, yang bisa merusak matanya dan sebagainya, yang bisa membahayakan dirinya sendiri. Itu menurut sebagian penafsiran. Nah, penafsiran yang lainnya mengatakan kalau wala dirar itu artinya tidak membalas, ya, tidak membalas perlakuan buruk orang lain dengan perlakuan yang lebih dari itu, yang lebih dari perlakuan orang tersebut terhadap orang tersebut. Tadi pada dasarnya seseorang itu kan boleh untuk membalas perlakuan jahat orang lain dengan perlakuan yang sama. Pada dasarnya begitu. Kalau misalnya ada orang mencela kita dengan sebuah celaan, maka boleh kita untuk mencelanya dengan kata yang sama. Dengan kata yang sama tanpa dilebihkan. Kalau dia misalnya mengatakan kamu itu zalim, maka kita boleh menjawabnya kamu juga zalim. Nah, gitu. Kalau dia misalnya mengatakan kamu itu keledai, maka kamu juga keledai. Maka sama, dengan kata-kata yang sama. Itu pada dasarnya boleh, tapi bukan akhlak mulia. Kalau akhlak mulia itu membalas keburukan dengan kebaikan, itu akhlak mulia. Dia mengatakan kamu itu keledai. Nah, kemudian dia bilang ini kamu saya kasih duit 10.000. Itu namanya akhlak yang mulia. Atau dibalas dengan pujian, kamu ganteng sekali misalnya. Itu apa? Dibalas dengan kejahatan, dibalas kebaikan. Itu akhlak mulia. Tapi kalau membalas, tapi dasar hukumnya itu diperbolehkan kalau dengan kata-kata yang sama. Tapi kalau ditambahi, misalnya dia bilang kamu itu keledai. Kemudian dia jawab kamu keledai, anjing juga, kemudian apa juga sapi juga dan sebagainya. Maka itu apa? Ini namanya keburukan yang lebih buruk, haram, hukumnya haram. Hukumnya haram. Tapi ada juga hal-hal yang lain, kayak keburukan-keburukan tertentu yang nggak boleh dibalas dengan hal yang sama. Misalnya apa? Qadzaf, misalnya qadzaf. Qadzaf itu menuduh berzina orang lain. Itu nggak boleh dibalas dengan hal yang sama. Misalnya ada seseorang mengatakan kepada orang lain, dia mengatakan ibu kamu adalah seorang penzina. Nggak boleh si yang dituduh ini ganti mengatakan ibu kamu juga penzina. Karena ini nanti jatuh kepada qadzaf. Dia jatuh pada qadzaf yang tergolong minal kabair, tergolong sebagai dosa besar. Nah, tadi kita sudah contohkan mana yang boleh dan mana yang tidak diperbolehkan. Tetapi kita tetap saja dianjurkan untuk berakhlak yang mulia. Berakhlak mulia tidak membalas sebuah kejahatan orang lain dengan kejahatan yang sama, apalagi lebih. Yang sama saja tidak, apalagi lebih. Itulah akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang hendaknya menjadi teladan bagi kita semuanya. La dharara wa la dirar. Wa an Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapane wong iku ahata gawe, ini ahata haitun dalam bahasa Arab itu memiliki dua makna. Haitun dalam bahasa Arab memiliki dua makna.
Haitun itu terkadang artinya jidar, tembok. Ini hait. Misalnya as-sa'atu 'alal haiti. Di atas jam itu ada di tembok. Itu ada satu makna dalam mufradat bahasa Arab. Haitun artinya adalah jidar atau tembok. Haitun dalam bahasa Arab juga terkadang berarti kebun. Nah, haitun berarti kebun, itu juga ada. Nah, di sini bisa dua-duanya. Dalam hadis ini bisa dimaknai dua-duanya. Man utawi sapane wong iku ahata gawe tembok sapa wong haiton ing tembok ala ardin ing atase tanah fahiya mongko utawi ard iku lahu kedue man utawa man ahata utawi sapane wong iku ahata gawe kebun sapa man haiton ing kebun suci ala ardin ing atase tanah fahiya mongko utawi ard iku lahu kedue man. Karena ini bentuk dari ta'mir al-ardi atau ihya al-mamat. Jadi kalau ada tanah itu tidak ada pemiliknya, kemudian seseorang membuat pagar di situ, dibersihkan tanahnya, kemudian dia buat pagar di sekelilingnya. Maka tanah itu sekarang sudah menjadi milik dia. Itu dengan makna yang pertama, man ahata haiton ala ardin fahiyalahu. Atau yang kedua, seseorang dengan membuatnya sebagai sawah, sebagai kebun. Dia buat sebagai kebun, dia tanami sawit, dia tanami karet, dia tanami padi, misalnya di tempat itu. Maka di sini dia sudah menjadi pemiliknya. Fahiyalahu, maka tanah itu menjadi milik dia. Bisa dengan dua makna tersebut. Wa an Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man hafara bi'ran man utahe sapane wong iku hafara gali sapa man duduk gali ngelubangi sapa man bi'ran ing sumur falahu mongko iku kedue man arbauna utahe 40 apane zira'a atonan sebagai atonan krana dadi panggonan kumpul lima syatihi kanggo binatang ternake man. Rawahu Ibnu Majah bi isnadin dhaif. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menggali sebuah sumur, ada tanah tidak ada pemiliknya. Kemudian seseorang membuat sumur di situ, menggali sumur. Maka bagi dia 40 zira' di sekitarnya. 40 zira', satu zira' itu 1 zira' 46 sampai 49 cm. Perkiraan di situ berapa? 40 zira' dari sumur itu adalah menjadi milik dia sebagai tempat nanti untuk mengumpulkan binatang ternak dia. Karena sumur itu dibuat kalau di sini maksudnya dalam rangka untuk memberikan minum ternak-ternaknya itu. Dia buat sumur di tanah yang enggak ada pemiliknya, kemudian dia bisa memberikan minum binatang ternaknya. Maka ada tempat di sekitar sumur itu 40 zira' itu lahu. Nah, itu yang menjadi milik dia untuk mengumpulkan binatang ternaknya. Rawahu Ibnu Majah bi isnadin dhaif. Tapi ini tadi apa? Sumurnya di tanah yang mati tadi, yang enggak ada pemiliknya. Wa an Alqamah bin Wa'il an abihi radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam aqta'ahu tegese ndateaken utawa nguripi gitu aja, nguripi sapa Kanjeng Nabi ardon
aqta'ahu kanggo abihi ardon ing tanah bi Hadramaut ing dalam daerah Hadramaut. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa sahahahu Ibnu Hibban. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam iku aqta'a netepaken tanah, maksudnya Nabi itu apa? Jadi ada menentukan tanah untuk seseorang. Ini bagian kamu, itu nama yang dimaksud aqta. Aqta'a az-Zubaira eng Zubair khudra farasihi. Khudra farasihi. Seukuran pelayune jarane Zubair. Fa ajra nuli melayokaken sapa Zubair al farasa ing jaran hatta qama sehingga jumeneng, sehingga ngadep summa rama sapa hatta qama sehingga ngadep apa al faras summa rama nuli mecutaken sapa Zubair sautahu ing pecute Zubair. Faqala nuli ngucap a'tuhu haitsu balagha as-sautu. Faqala nuli dawuh sapa Kanjeng Nabi a'tuhu paringa sapa sira ing Zubair haitsu balagha sekirane tumeka apa as-sautu pecute. Rawahu Abu Dawud wa fihi dha'fun. Nah, ini bukan untuk ini tadi iqta' tadi ya, memberikan bagian tanah untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu diperbolehkan seperti yang tadi kita sebutkan la hima illa lillahi wa li rasulihi. Ini bukan untuk semua orang, tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang melakukannya. Jadi Zubair di sini Az-Zubair ibnul Awam itu diberikan tanah oleh Nabi seluas jarannya itu kudanya itu berlari. Jadi bisa luas sekali. Bisa luas sekali. Nanti di mana kuda kamu berhenti, sampai disitulah kamu dikasih tanah ini. Nah, kemudian dikatakan di sini oleh Az-Zubair kudanya itu dibuat lari, dipecut atau dicambuk dengan pecut itu? Dicambuk, kemudian kudanya berlari dan sebatas kuda itu berlari, tanah itu diberikan kepada Az-Zubair. Tapi ini untuk siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki hak untuk itu. Nah, kalau kita ya tidak. Kalau kepala desa tidak. Misalnya saya kasih tanah itu, tanah mati itu, tanah mati nggak ada pemiliknya. Begitu saja nggak bisa. Harus dibuka dengan cara yang tadi sudah kita sebutkan. Tetapi untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada hak beliau untuk melakukan itu. Wa an rajulin minas sahabati qala ghazautu was perang sapa ingsun ma'an nabiyyi sartane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fasami'tuhu mangka ngrungu sapa ingsun ing Kanjeng Nabi yaqul ngucap dawuh sapa Kanjeng Nabi annasu utawi menungsa iku syuraka'u sekutan sapa annasu fi salasin ing dalam telung perkara fil kalai ing dalam rumput suket wal ma'ilan banyu wan nari lan geni. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa rijaluhu thiqat. Manusia itu bersekutu artinya berhak atas 3 hal yang enggak boleh orang lain kemudian melarang-larang untuk memanfaatkan 3 hal ini karena ini
adalah hak atas semua orang. Yaitu yang pertama adalah rumput. Rumput yang dimaksud di sini adalah rumput di tanah yang tidak ada pemiliknya. Rumput yang di tanah yang nggak ada pemiliknya. Maka setiap orang mau mengembalakan kambingnya di tempat itu boleh. Nggak boleh ada seseorang yang melarang, nggak boleh. Ini hanya misalnya hanya kambing saja, kambing saya saja yang boleh untuk dikembala di sini. Yang lain nggak boleh misalnya. Nggak boleh seseorang melarangnya. Karena rumput yang tumbuh di tanah yang nggak ada pemiliknya itu adalah boleh dimanfaatkan oleh semua orang. Dan nggak boleh orang untuk melakukan tahjir tadi, yaitu melarang orang lain memanfaatkan rumput tersebut. Tapi kalau rumput itu tumbuh di sawah saya, sudah ini milik saya, tanah saya, sawah saya. Maka ya kalau kamu mau ngambil rumput untuk sapi kamu, ya izin dulu kepada saya. Nggak boleh asal ngambil saja, karena itu bukan tumbuhnya di tanah yang nggak ada pemiliknya. Yang kedua adalah air. Seperti yang tadi kita ceritakan, misalnya di pantai, air di laut atau air di sungai, itu nggak boleh kita melarang orang lain mengambil air dari sungai atau mengambil air dari laut atau mengambil air dari sumber mata air. Nggak boleh kita melarangnya, karena air itu kan terus dia akan diambil, kemudian dia akan keluar lagi, terus menerus seperti itu. Maka kita nggak boleh kemudian melarang orang lain untuk mengambil air di tempat umum itu. Tapi kalau air itu sudah saya ambil, misalnya saya ngambil air dari sungai, 1 timba, maka 1 timba air itu sudah menjadi milik saya. Nggak boleh kamu misalnya mengambilnya, ini kan milik umum. Kalau air itu milik umum, nggak bisa. Milik umum itu kalau belum diambil, masih di sungai, masih di sumur, masih di laut, masih di di sumber air, itu yang milik umum, bukan milik sebenarnya, tapi semua orang boleh memanfaatkannya tanpa ada satu orang pun boleh untuk melarang orang lain memanfaatkan air itu. Tapi kalau sudah saya wadai timba, sudah saya bawa pulang ke rumah, maka itu sudah milik saya. Jika kamu mau memanfaatkannya, kamu harus izin dulu kepada saya karena sudah saya wadai. Wanar, demikian juga api. Api yang ada di tanah tadi yang nggak ada pemiliknya, itu juga semua orang bisa memanfaatkannya. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa rijaluhu thiqat. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan bab Ihya'ul Mawad. Selanjutnya babul waqaf, bab tentang masalah wakaf. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghafirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.